Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Kembali lagi kita membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Langsung aja sama-sama kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan yang berikutnya dari Instagram @sisil_susilawati. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Saya pernah baca di salah satu postingan tentang sholat. Di dalam postingan itu menjelaskan bahwa ketika hendak sholat kita tidak boleh mengikat rambut. Salah satu menjelaskan tentang zaman sahabat Nabi karena ada beberapa penjelasan tentang sholat akan makruh. Sementara saya baru mengetahuinya sekarang Ustadz. Karena dari dulu tidak ada tokoh agama yang saya dengar membahas hal tersebut. Dan setahu saya rambut jika diurai bisa membuat kita semakin panas. Dan bisa keluar dari mukena yang dipakai. Menurut Ustadz apakah itu benar adanya? Mohon penjelasannya. Kita langsung tanya sama guru fikih kita Habib Muhammad Syahab. Silakan tafadhol Habib. Kira-kira benar gak ya? Gitu. Kira-kira benar gak ya? Gitu. Oh iya benar-benar. Silakan Habib. Tafadhol Habib. Duduk aja Bib, nggak apa. Oh, duduk aja santai. Oh iya, mau biar gak capek ya, biar gak capek gitu. Iya. Baik, artinya mufakat bisa dikatakan itifak sama ulama ini hukumnya adalah makruh. Tapi makruh tanzih bukan makruh tahrim. Ya, artinya makruh tanzih, makruh yang tidak haram, tapi dia makruh, kurang disukai. Kenapa? Pada saat itu di zaman Nabi SAW mungkin sahabat-sahabat ada yang lebih panjang rambutnya supaya waktu sujud itu terurai dan ikut sujud. Tapi bukan panjang yang gak jelas gitu kan. Ya. Dan mungkin pakai kopiah yang tidak menghalangi rambut itu menyentuh ke tempat sujud. Nah ini yang mengikat rambut ini dimakruhkan buat yang nanya hanya dikhususkan buat laki-laki. Oh buat laki-laki aja, Ya, kalau perempuan bukan enggak? buat perempuan. Oh, Jadi ketika Mbak laki-laki Susilawati. mengikat itu maka hukumnya makruh. Kalau perempuan maka mungkin dia harus diikat. Kenapa? Supaya tidak keluar rambutnya. Karena rambut perempuan itu aurat. Ketika rambut keluar itu dari perempuan dari mengkenanya maka sholatnya bisa batal. Karena rambut ini adalah aurat. Jadi boleh diikat asalkan ikatannya tidak seperti apa namanya punguk onta ya. Punuk atau punguk sih? Punuk. Nah, Punuk punuk ya. onta yang hampir berlebihan gitu kan, tebal jadi mengkena sama rambut lari-larian gitu kan. Nah, artinya itu yang tidak boleh. Jadi intinya mengikat rambut ini hukumnya makruh buat laki-laki. Buat laki-laki, Mbak Sisil tuh ya jelas ya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, benarkah laki-laki yang meninggalkan sholat dengan sengaja berturut-turut baik itu sholat Jumat bahkan sholat fardu maka dianggap tidak lagi beriman kepada Allah. Apakah harus syahadat lagi itu orang atau bagaimana Ustadz? Karena jujur suami saya setelah menikah sama sekali nggak pernah sholat Ustadz. Ini jangan-jangan istri teman saya tadi nih. Coba dijawab Ustadz mana mau izin dia. Ini istrinya yang curhat nih. Bismillahirrahmanirrahim, izin Nabi dan Sasam dan semua mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan laki-laki yang meninggalkan salat dengan sengaja berturut-turut dianggap tidak beriman apakah harus bersahadat lagi? Nah kita lihat dulu ada 3 kategori di sini. Orang yang menunda-nunda salat maka dikategorikan orang yang akan masuk neraka fawailul musallin. Neraka wailah bagi orang yang menunda-nunda meremehkan salat. Ini tergolong orang yang meremehkan. Bagaimana dengan meninggalkan? Orang yang meninggalkan sholat maka dikategorikan masuk neraka sagar. Neraka sagar bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah posisi orang yang meninggalkan sholat ini ada 2 macam. Tadi kan ada yang melalaikan. Ada yang meninggalkan sholat, tidak sholat. Tapi tidak dalam artian gini. Tidak ingkar, tidak mengingkari kewajibannya. Kalau tidak mengingkari kewajibannya maka dikategorikan fasik. Fasik. Tidak usah bersadat lagi, enggak rusak sadatnya. Cuma dia tidak karena malas aja dan sebagainya. Tapi kalau mengingkari kewajibannya maka rusak sahadat.
salat itu tidak wajib. Ah. Ini kalau dia sudah meremehkan seperti ini, rusak sadatnya. Nauzubillah. Jadi harus bersadat lagi. Tapi kalau cuma malas, alasan ini. Dan terima kasih banyak tim Islam Tinda. Hari ini dari awal sampai akhir kita bahas apapun alasanmu. Tidak ada kesempatan untuk meninggalkan sholat. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana buat siapapun yang tadi bertanya. Masya Allah ya, namanya pintu hidayah itu kita gak pernah tahu ya. Mbak sampaikan aja terus ke suaminya, insya Allah suaminya insya Allah dengan doanya Mbak ini bisa jadi sholat yang rajin. Amin, jadi imam buat keluarga ya. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita akan mendengarkan muhasabah sekaligus doa yang disampaikan guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Tapi guru-guruku, jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kita pasti memiliki permasalahan dalam hidup. Ada yang mungkin memiliki permasalahan dalam hal finansial, ada yang memiliki permasalahan dalam masalah keluarga, ada yang memiliki masalah dengan alasan apapun itu. Namun kalau kita menengok daripada kehidupan sempurna baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, bagaimana mereka memecahkan masalahnya, dan itu yang kita warisi sampai sekarang. Ketika Nabi SAW dalam keadaan bersedih atau sedang dalam keadaan bersusah, maka Nabi SAW mencari Bilal radhiyallahu anhu warḍah. Lalu Nabi SAW bersabda, arihna bisalah, ya Bilal, kumandangkan adzan, ajak kami untuk sholat. Pelajaran penting yang bisa kita petik daripada kisah ini, di mana seseorang ketika ia menghadapi masalahnya di dunia, maka ia akan berbahagia ketika pelariannya adalah sholat. Banyak orang-orang justru ketika dia bermasalah malah lari dari sholat. Padahal ketika kita mempunyai problem, masalah, maka larilah menuju sholat sehingga Allah akan menyelesaikan masalah kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم ارزقنا زيارة الحرمين يا الله undang kami salat berjamaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, wa fil Masjidil Aqsa bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.